Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Inspirasi Syariah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa yang kita pahami esensinya tidak lain adalah ketika kita dilarang untuk melakukan aktivitas makan dan minum. Ketika sahur dan ketika imsak, maka kemudian di situ kita dilarang untuk melakukan aktivitas makan dan minum. Ya, hingga pada saat akhirnya maghrib menjelang dan maghrib pun tiba, kita kemudian bisa menjalankan atau kemudian bisa berbuka puasa, makan dan minum. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah telah menciptakan manusia ini dengan kebutuhan jasmani, dan kebutuhan jasmani yang kemudian harus terpenuhi pada diri manusia tidak lain adalah dengan makan dan minum. Makan dan minum inilah yang kemudian menumbuhkan kita. Makan dan minum inilah yang kemudian bisa menyebabkan kita memiliki energi dan tenaga untuk beraktivitas. Tapi kenapa pada saat ini kita kemudian dilarang untuk bermakan dan minum, yaitu dari mulai subuh, ya, imsak hingga kemudian maghrib? Apakah kemudian ini tidak menyalahi fitrah sebagai manusia? Tentu tidak. Nah, ada pelajaran yang sangat penting di dalam ibadah puasa ini, ya, bahwa di samping puasa ini melatih diri kita untuk sabar, untuk jujur, dan Allah juga melatih kepada kita kepekaan sosial kita. Kenapa kepekaan sosial? Sebelum bulan puasa mungkin kita bisa makan 3 kali dalam sehari maksudnya, ya, dan kita bisa makan, minum dan sepuasnya kita. Bahkan kemudian kita bisa memilih menu-menu yang kemudian kita inginkan dan kita harapkan. Tapi ketika di dalam bulan puasa ini semuanya kemudian kita batasi. Waktu makan kita batasi, jenis makanan juga kita batasi. Tidak semuanya kemudian kita makan. Meskipun kemudian terkadang nafsu ini ingin menikmati semuanya, tapi ketika berbuka puasa cukup dengan seadanya. Dan secukupnya kita kemudian membatalkan puasa kita. Nah, disinilah sesungguhnya esensi bahwa di luar sana, ya, orang-orang masih banyak yang di dalam bulan yang bukan bulan puasa pun mereka masih memiliki kesulitan ekonomi. Mereka mungkin makan, ya, sehari sekali setiap hari, bahkan mungkin 2 hari sekali makan, bahkan kemudian ada yang kelaparan sampai berhari-hari tidak makan. Dan ini mungkin dirasakan oleh mereka. Dan disinilah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kepada kita pelajaran tentang kepekaan sosial, agar kemudian kita peka. Sesungguhnya banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang kemudian lemah, ya, banyak orang yang kemudian membutuhkan di luar kita. Dan itulah yang kemudian harus kita lakukan, kepedulian terhadap mereka. Sehingga dengan puasa itu kemudian melahirkan kepekaan itu, dan kepekaan itulah yang kemudian akan melahirkan amal perbuatan kita selanjutnya, yaitu dengan memberikan kepada mereka apa yang kemudian kita sebut sebagai zakat, apa yang kemudian sebagai infak, sedekah dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa Islam dalam hal ini telah memberikan pelajaran bagi kita tentang puasa untuk melatih kepekaan sosial kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemiskinan yang ada di negeri ini sejatinya tidak lain adalah karena syariat Islam tidak diterapkan atas negeri ini. Sehingga apa yang kemudian kita rasakan sekarang ini, banyak hal-hal yang kemudian terjadi di luar nalar kita. Bagaimana kemudian kemiskinan membuat orang lupa diri hingga kemudian bunuh diri, bahkan kemudian membunuh anak-anaknya karena takut mereka miskin dan takut karena mereka tidak bisa memberikan makan kepada anak-anaknya.
Dan disinilah kemudian letak kita. Ketika bangsa dan negara tidak abai terhadap perkara ini, maka kepekaan sosial kita dituntut untuk lebih terhadap persoalan seperti ini. Janganlah kemudian kita lalai terhadap keluarga kita yang bisa jadi ada sebagian yang tidak mampu. Demikian juga tetangga kita, ada sebagian yang kemudian tidak mampu. Maka disitulah bulan Ramadan ini melatih kepekaan kita agar mereka bersama-sama menjadi orang-orang yang kemudian menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah diri kita. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kepekaan sosial kita teruji dan kita akan jalankan kepekaan sosial ini di bulan-bulan yang lain. Kepedulian terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang yatim piatu dan lain sebagainya, ini adalah kewajiban bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pahala yang cukup besar dan memerintahkan kepada kita bagaimana seharusnya kita peduli dengan fakir, miskin dan anak yatim. Mudah-mudahan Ramadan kali ini melahirkan satu kepekaan sosial yang kuat bagi kita, tidak hanya kemudian sebatas apa yang kemudian kita bisa berikan kepada mereka, tapi kita lebih dari itu ingin membangun sebuah pemerintahan, sebuah kekuasaan yang bisa melahirkan kepekaan sosial yang tinggi, sehingga tidak ada lagi apa yang kemudian kita lihat sekarang ini, kemiskinan, penderitaan, kelaparan, kematian dan lain sebagainya terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuasaan, kepemimpinan yang baik, sehingga kemudian tidak ada lagi kesengsaraan, kemiskinan dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.